cerpen pada hari ini. Maka dari itu Pak Ardi kami persilakan untuk memulai kelas pada hari ini. Baik, terima kasih Gabriela. Selamat pagi semuanya, Sobat PBI. Oke, kita pada hari ini akan belajar bersama menulis cerpen dengan cara yang mengasihkan ya, dengan cara yang menyenangkan tentunya. Karena ketika menulis, alangkah baiknya hati kita penuh dengan sukacita sehingga karya yang kita hasilkan adalah karya yang bermanfaat nantinya. Oke, saya akan langsung saja membagikan layar. Sudah terlihat ya layar yang saya tampilkan ya. Sudah terlihat, Gabriela? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke. Kali ini kita akan menulis cerpen bersama ya. Jadi ini adalah pengantar untuk menulis cerpen dan di sini akan ada banyak sekali tips-tips menulis cerpen yang ternyata menulis cerpen itu mengasihkan, tidak semengerikan yang dibayangkan. Oke, di sini siapa yang suka menulis? Pasti banyak ya dari Anda yang suka menulis ya, bukan hanya Dilan, tapi saya yakin banyak adik-adik SMA dan juga SMK, dimanapun kalian berada, itu suka dalam menulis. Kemudian, apa sih cerpen itu ya? Cerpen itu ada yang mengartikan sebagai cerita fiksi yang dibaca sekali duduk. Nah, itu contohnya Jonathan Christie ya. Jadi Jonathan Christie mungkin kalau capek badminton dia bisa membaca cerpen saat duduk seperti itu. Tapi apakah betul cerpen adalah cerita fiksi yang dibaca sekali duduk? Nah. Kemudian apa inti dari fiksi itu? Nah, inti dari fiksi itulah ini saya memberikan contoh ya. Ini gambar pentol ya, pentol. Ini gambar pentol. Nah, ada yang mengatakan kalau ini bakso. Ada yang mengatakan kalau bakso itu tidak dikatakan sebagai bakso kalau tidak ada pentolnya. Nah, sama halnya dengan semangkuk bakso, fiksi itu juga memiliki kekasan. Apakah kekasannya fiksi itu pentol? Nah, kita lihat ibaratnya fiksi itu semangkok bakso, apa inti dari karya fiksi itu apa? Atau pentolnya karya fiksi itu di mana? Mari kita simak bersama. Nah, intinya ada pada konflik ya. Jadi intinya ketika kita menulis cerpen, menulis karya fiksi itu intinya ada pada konflik itu ya. Ini seperti ini contohnya. Ini adalah gambar seseorang yang tentunya berkonflik ya. Jadi sesungguhnya cerpen, novel dan karya fiksi lainnya itu merupakan serangkaian ya konflik ya yang membuat pembaca itu dakdikdukser ya. Jadi membuat pembacanya itu bergetar-getar hatinya sehingga mereka tertarik untuk membaca karya fiksi yang Anda tulis. Konflik itu pada dasarnya dibagi menjadi dua ya, ada konflik fisik dan juga ada konflik batin. Itu gambar konflik fisik sudah saya sampaikan. Coba lihat itu contohnya gambar perang-perangan ya, konflik fisiknya ya. Perang-perangan, perkelahian yang membuat fisik tersebut terluka, itu konflik fisik. Nah, konflik batin itu seperti contohnya yang saya sampaikan di kutipan belakang truk. Nah, itu kutipan belakang truk yang seringkali Anda baca ketika Anda melakukan perjalanan jauh kan biasanya ketemu truk ya. Truknya itu kan biasanya belakangnya ada stiker, ada kutipan-kutipannya itu. Itu contohnya pulang malu, gak pulang rindu. Lah, itu contoh konflik batin. Selain konflik, apa saja yang perlu ditampilkan? Yang perlu ditampilkan adalah tokoh, kemudian alur, dan juga setting. Jadi pertama tadi yang perlu dibuat adalah konflik. Dalam cerita itu ada konfliknya, baik konflik fisik maupun konflik batin. Adik-adik sekalian, saya yakin juga sering ya melihat tulisan-tulisan di bawah truk tadi dan rata-rata tulisan-tulisan itu menarik. Karena apa? Menariknya mereka menyajikan konflik batin.
Sama halnya dengan judul film, kemudian ada juga judul sinetron, itu menyajikan konflik-konflik batin, juga konflik fisik. Sehingga sekali lagi yang pertama adalah konflik. Gitu. Konfliknya perlu diperkuat. Lalu setelah konflik ada tokoh, alur, dan juga setting. Nah ini ya contohnya ini tokoh ya. Tokoh itu memiliki ciri dan juga ciri fisik dan juga sifat. Ya, ini contohnya yang sempat viral beberapa tahun yang lalu tentang Pak Eko gitu lah. Masuk Pak Eko lah, itu dia punya ciri fisik, kemudian juga punya sifat. Sifatnya bisa dari keterampilan atau kecerdasannya seperti ini. Dia pandai sekali dalam melempar itu ya benda tajam ya dan tepat sasaran. Anda pun juga demikian ketika membuat tokoh harus ada ciri fisiknya, harus ada sifat-sifatnya itu ya yang tentunya akan menarik. Semakin ciri fisiknya unik, semakin sifatnya menarik, maka ceritanya semakin menarik. Contohnya tokoh yang paling kuat itu si Buta. Salah satu tokoh yang kuat itu si Buta dari Gua Hantu. Kan jelas kan? Ciri fisiknya dia memiliki kebutaan, kemudian dia dari Gua Hantu, seperti itu ya. Sehingga dalam hal tokoh ini menarik. Saya yakin tokoh-tokoh film kartun, tokoh-tokoh film-film yang Anda lihat itu rata-rata menarik. Doraemon contohnya, kepalanya bulat, kemudian bentuknya robot, gitu. Nah, itu kan menarik kan fisiknya, apalagi sifatnya takut sama tikus. Nah, itu lebih menarik lagi. Oke. Benar, selesai. Oke, alur ya. Alurnya ada alur setelah tokoh membuat tokoh, Anda punya tokoh yang menarik, ada alur. Alurnya ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran. Ini yang saya contohkan ini film Titanic ya. Kalau Anda tahu film Titanic itu kan dimulai dari yang si perempuan itu, Rose itu, dia sudah tua, kemudian ketika dia tua, dia melihat bangkai kapal Titanic, lalu dia teringat-ingat lagi akan perjalanannya di kapal Titanic. Itu contoh alur campuran. Anda pun juga demikian, bisa membuat alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Lalu jangan lupakan setting, ada tempat, ada waktu, dan juga ada suasana. Gitu ya. Tadi tokonya sudah bagus. Sekarang tempatnya, waktunya, suasananya. Sama seperti yang Pak Ardi contohkan tadi, ada si Buta dari Gua Hantu. Ya, si Buta itu tokonya yang sudah sangat khas sekali si Buta. Kemudian di mana sih si Buta itu? Oh, di Gua Hantu. Nah, Gua Hantu. Jadi tempatnya itu jelas, tempatnya adalah gua. Kemudian waktunya bisa pagi, bisa malam ya. Suasananya menyeramkan karena apa? Gua hantu. Anda pun sering melihat kan cerita-cerita rumah hantu, bangsal berdarah, kemudian setan, atau lorong waktu. Nah, jadi tempat-tempat tersebut memiliki kekhasan. Jangan hanya sekedar tempat. Kalau rumah semuanya pasti punya rumah, semuanya pasti tinggal di rumah. Tapi kalau rumah hantu lah itu baru ada suasananya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menulis? Gunakan metode Cilukba ya. Cilukba seperti Anda bermain dengan adik-adik Anda yang SD, yang TK, itu Anda menggunakan metode Cilukba. Metode ini saya peroleh dari salah satu penulis nasional, yaitu Ibu Ayu Utami ya, salah satu penulis senior yang seringkali menerbitkan novel-novelnya juga di Gramedia. Itu dia menggunakan metode Cilukba. Nah, itu pengenalan awal ya. Itu pengenalan awal. Kemudian look itu adalah konflik, sama konflik harus mendebarkan ya. Mendebarkan, looknya konfliknya harus mendebarkan, entah itu konflik fisik, entah itu konflik batin, itu harus mendebarkan. Nah, lalu banyak kekagetan ya. Jadi di looknya kekagetan tidak sama. Jadi
sama dengan bukannya tadi I-nya itu di awal datar-datar saja, maka loop-nya itu mendebarkan dan diakhiri dengan kekagetan gitu. Berbicara tentang kekagetan di akhir, apakah kekagetan ini boleh akhir yang menyedihkan? Oh, sekali. Jadi diakhiri dengan akhir-akhir yang menyedihkan, akhir-akhir yang dramatis. Itu adalah salah satu teknik paling sederhana ya, paling sederhana untuk mengakhiri cerita, meskipun tidak harus demikian. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke judul-judul cerpen. Ini ya, judul-judul cerpen. Nah, ini ya, contohnya judul cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Nah, itu sepotong senja. Nah, untuk siapa? Untuk pacarku. Nah, itu apalagi ada SMA ya. Ini yang masih suka pacaran ini ya. Sepotong senja untuk sahabatku, bukan sepotong biskuit atau sepotong kue mari, tapi sepotong senja. Ya, untuk kan dengan itu ya, misalnya, oh atau begini, senja dari ayahku lah itu, jadi ayahnya bekerja dari pagi sampai sore, kemudian yang dia berikan adalah senja itu tadi, waktu senjanya hilang karena waktu senjanya digunakan untuk bekerja. Nah, seperti itu kan juga bisa. Itu merindukan senja dari ayahku, merindukan senja dari ibuku lah, itu juga bisa. Jadi tidak harus ya yang kasmaran itu tidak harus, tidak selalu. Tetapi hal-hal tersebut bisa diungkapkan untuk siapa saja, untuk orang tua, untuk saudara, itu, untuk Tuhan itu juga bisa. Kemudian atau untuk hewan peliharaannya, untuk hewan peliharaannya juga bisa. Ini contohnya sepotong bibir paling indah di dunia itu Agus Nur ya. Tetapi di gambar itu untuk apa namanya, untuk bisa jadi untuk kekasihnya, untuk perempuan. Nah, tetapi Anda bisa mengganti dengan sepotong ekor paling lucu di dunia. Nah, itu kalau Anda memelihara kucing atau Anda memelihara anjing, seperti itu juga bisa. Sepasang mata biru. Nah, yang paling indah di dunia, ternyata mata birunya milik si kucingnya, mata birunya milik si anjingnya, seperti itu. Sepasang taring yang paling mengerikan. Nah, ternyata taringnya adalah taring milik anjing di sebelahnya, itu di sebelah rumah Anda. Hal-hal seperti itu bisa dieksplorasi untuk menjadi judul yang dekat dengan Anda. Nah, ini dari Pak Triyanto Triwikromo, ada sesat pikir para binatang. Jadi binatangnya kok tersesat dalam berpikir, apakah binatangnya punya pikiran? Nah, itu kan juga menarik ya. Jadi ada sesat pikir para binatang. Padahal yang bisa berpikir itu hanya manusia, tetapi ini lucu, sesat pikir para binatang. Jadi tidak harus ya Anda membuat cerpen itu, misal Anda punya peliharaan seekor anjing, lalu Anda mengatakan anjing kecilku yang lucu, lah itu tidak harus seperti itu, ya. Tetapi Anda bisa mengeksplorasi judul-judul itu ya, seperti ini. Contohnya sesat pikir para binatang, gitu. Atau anjing kecilku yang sulit diajak berpikir. Nah, hal-hal tersebut juga bisa. Kemudian ini ada lagi dari Pak Triyanto Triwikromo, itu ular di mangkuk Nabi. Nah, itu juga. Jadi ketika kita mau mencoba, oke, saya kok sukanya yang cerpen-cerpen religius ya, itu boleh. Tetapi religius yang saya buat ini tidak. Saya ingin membuat cerpen religius yang berbeda dari biasanya. Contohnya ini ada ular di mangkuk Nabi. Nah, itu contoh-contoh yang cerpen religius tapi yang sangat bagus ya, itu. Yang bisa mengkritik seperti itu. Kemudian ada juga macam-macam ya, ular di mangkuk Nabi, itu juga bisa. Begitu. Jadi tidak harus yang rajin berdoa, nah, seperti itu tidak harus. Ayo rajin beribadah, lah cerpen-cerpen seperti itu tidak harus. Tetapi gunakan kata-kata yang sekiranya itu menarik. Gitu. Ular di sekujur dosaku, lah seperti itu juga bisa.
ya. Ular yang melilit dosaku lah, itu seperti itu juga bisa. Atau dibalik, ular yang bertobat. Lah kan selama ini ular diidentikan dengan hewan yang dekat dengan iblis, tetapi di sini bertobat gitu lah. Ular yang bertobat gitu. Sepasang naga yang turun dari surga. Lah seperti itu bisa. Jadi tidak harus kupu-kupu yang pergi ke surga, tidak harus. Tetapi sekali-sekali ular lah seperti itu. Atau serigala lah itu. Serigala yang bermain-main di surga lah seperti itu juga bisa. Gunakan hewan-hewan yang sekiranya itu menyeramkan, hewan-hewan yang selama ini diidentikan dengan hal-hal yang jahat itu menjadi baik. Nah, itu juga bisa menjadi gerbang untuk cerpen-cerpen religius. Itu ya, ini contohnya. Banyak sekali judul-judul ya, judul-judul yang menarik. Gitu. Sekarang kita masuk pada pembuka cerpen. Ya. Pembuka cerpen ini bisa dimulai dengan kalimat tanya. Contohnya ini, bagaimanakah kami mesti mengenang perempuan buta itu? Ya, jadi dimulai dengan kalimat tanya. Itu yang selangkangannya bengkak karena dosa dan sekujur tubuhnya bergetah nanah karena kusta. Adakah dia sundal atau santala? Ini bisa ya diawali dengan kalimat tanya. Siapakah yang mengetuk pintu malam-malam? Nah, di rumah nenekku. Nah, jadi misal Anda mau membuat cerita seperti zaman SD dulu, pergi ke rumah nenek, tetapi tidak sekedar di rumah nenek aku bermain-main, makan banyak, tidak ya, tetapi ternyata siapa yang mengetuk rumah nenek malam hari? Lah, seperti itu juga bisa. Itu kalimatannya. Kalimat perintah. Nah, ini ya. Kalimat perintah juga bisa. Jangan pernah biarkan lelaki itu mendekatimu. Apalagi mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Bertamu atau datang minta sedekah hanyalah alasan sebelum akhirnya dia merenggut sepasang matamu dan milikmu yang paling berharga. Nah, ini juga bisa diawali dengan kalimat perintah. Ya, jadi penegasan. Itu juga bisa. Ya. Jangan membuka pintu di rumah paman. Jangan membuka pintu ruangan nomor 2 di rumah paman. Nah, itu pasti menarik. Ada apa di balik pintu ruangan nomor 2 di rumah paman? Nah, itu. Jadi ceritanya tentang Anda pergi ke rumah paman, lalu pintu ruangannya tidak bisa ada pintu ruangan nomor 2 yang tertutup sama paman, tidak boleh dibuka. Nah, itu menarik itu. Jangan membuka pintu kamar nomor 2 di rumah paman. Nah, itu akan membuat orang-orang penasaran. Kemudian kalimat kontradiksi ini. Rumah itu seperti kutil di wajah cantik, menyebalkan dan membuat siapapun ingin membuangnya. Nah, ini contohnya yang kontradiksi. Terakhir, kalimat terakhir kontradiktif. Kemarin dia dipecat karena kepergok mencabuli mayat. Lah, ini ya, mencabuli mayat. Lah, ini kita melihat mayat saja takut, apalagi mencabuli. Nah, ini yang saya ambil contoh adalah cerpen-cerpen milik Pak Agus Nur ya. Ini atau Mas Agus Nur itu yang sangat piawai ya dalam membuat cerpen. Kemudian diksi dan bacaan itu juga penting dalam menulis cerpen ya. Ini ya, diksi dan bacaan itu menentukan imajinasi pembaca ya. Caranya pembaca biar berimajinasi adalah dengan pengalaman indrawi. Contohnya ini, aroma kentutnya memasuki lubang hidungku tanpa permisi sehingga membuatku mual, kentut siluman. Nah, ini pasti Anda ketika mendengarkan ini Anda pasti merasakan aroma kentut yang paling bau yang pernah Anda hirup selama Anda hidup selama ini. Kemudian yang kedua, ini ya, lelaki tambun itu membuka kancing bajunya. Setelah itu aku tak mampu melihat lagi karena mataku terhempit bulu dadanya yang lebat. Nah, ini kan lelaki tambunnya, kemudian bulu dada yang lebat, lah itu kan terkesan menyeramkan. Kemudian yang ketiga, telingaku terasa sangat lelah karena seharian dipaksa untuk mendengar bunyi jeritan mortir di sekitar rumah. Nah, ini indera pendengaran. Ya. Yang pertama tadi indera penciuman, yang kedua tadi indera penglihatan, yang ketiga indera pendengaran. Jadi imajinasi pembaca dimainkan di situ. Nah, ini ya yang terakhir ya, Pramoedya memberikan banyak sekali kutipan tentang menulis ya, ketika karena kalau menulis itu suaranya tidak akan padam di telan angin dan akan abadi sampai jauh. Gitu. Oke, begitu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Saya kembali Wah, luar biasa sekali ya.
materi yang disampaikan oleh Pak Ardi. Jadi ingin cepat pulang terus bikin cerpen nih Pak Ardi. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Ardi. Ngomong-ngomong nih Pak Ardi, kalau SMA itu biasanya banyak sekali ya tugas untuk membuat cerpen, suruh mengarang dan lain sebagainya gitu. Tapi biasanya itu siswa cenderung untuk lihat internet gitu, copy paste gitu, langsung dikirim gitu. Padahal itu bukan karyanya sendiri gitu. Padahal kalau mereka berusaha dan mereka belajar itu mampu bisa menulis cerpen dengan baik gitu. Nah, tips dari Pak Ardi nih, apa sih tips untuk bisa menulis gitu, menulis yang baik, menulis yang runtut gitu, cerpen yang indah gitu. Apa sih Pak tips dari Bapak? Baik, jadi ketika menulis cerpen ya, ketika Anda menulis cerpen, apalagi adik-adik SMA ya, ketika menulis cerpen ini alangkah baiknya jika menulis itu tidak harus menunggu tugas, itu yang pertama. Apalagi masa-masa SMA adalah masa-masa yang paling berdinamika ya, paling banyak sekali hal-hal yang ditemui, entah itu ditemui sama gurunya, ditemui sama temannya, ada temannya yang aneh, ada peristiwa-peristiwa yang aneh, itu. Nah, itu langsung saja dituliskan. Kemudian SMA itu biasanya emosinya itu naik turun, kadang senang, kadang sedih, atau bisa kita katakan sebagai emosi yang labil. Nah, ketika Anda, contohnya saat SMA tidak suka dengan temannya karena teman tersebut misalnya merebut makanan Anda, seperti itu ya, maka Anda boleh menuliskan itu di cerpen. Misalnya, oh, saya nggak suka dengan teman ini mau jadikan saya jadikan tokoh yang jahat. Lah itu boleh, ya. Jadi bagi siswa SMA menulis cerpen itu juga merupakan salah satu terapi ya, terapi psikologis itu juga bisa. Jadi ketika dia menemukan sebuah peristiwa, maka dia tuliskan sefiksi-fiksinya itu. Karena saran yang Pak Ardi berikan bagi adik-adik SMA adalah lebih baik Anda kalau tidak suka dengan orang itu dituliskan di fiksi, lalu di fiksi itu orang tersebut dianiaya atau diapakan sampai orang itu hancur ya, seterpuruk-puruknya, daripada Anda membalaskan dendamnya di dunia nyata secara fisik. Tuh. Jadi cerpen ini juga bisa menjadi katarsis, ya, katarsis atau bahasa yang paling mudah adalah penyalur ya. Penyalur kalau Anda, oh saya tidak suka dengan ini, itu saya tidak suka dengan itu. Pun demikian ketika bahagia, ketika gembira, itu ya, ketika gembira melihat tempat baru, melihat suasana baru, itu maka bisa juga disajikan di cerpen. Gitu. Ketika ketakutan, nah itu juga bisa karena pengalaman-pengalaman mistis yang ditemui. Nah ini apalagi di SMA ya. Di SMA biasanya ada ruangan yang mistis, nah, entah itu di lorong, UKS, kamar mandi, belakang kantin, samping ruang guru dan sebagainya. Tetapi setiap orang pasti akan mendengarkan cerita-cerita tersebut secara berbeda. Oh, ya katanya orang ini, katanya kakak tingkat di samping ruang guru itu ada penampakan. Oh tidak, katanya adik tingkat di samping ruang guru itu ada yang berbentuk monyet. Lah seperti itu. Nah, hal-hal itu dituliskan saja di cerita pendek sehingga nanti ketika gurunya meminta tugas menulis untuk cerita pendek, Anda sudah siap dengan beragam karya tersebut. Gitu. Wah, berarti menulis cerpen itu sebenarnya bisa relate dari pengalaman hidup ya. Pengalaman yang setiap hari kita jumpai atau kita tekuni gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya dengan Pak Ardi mengenai cerpen, bisa raise hand atau tulis di kolom chat ya. Silahkan bertanya. Nah, tapi nih Pak Ardi, ngomong-ngomong, sebelum Pak Ardi menjadi penulis yang hebat seperti sekarang, Pak Ardi itu berangkat dari penulis apa sih? Puisi kah, cerpen, atau pantun, atau langsung novel, atau gimana Pak? Oh, kalau saya menulisnya dari menulis berita ya, karena kalau menulis berita itu lebih lebih sederhana ya. Jadi saya memulainya dari menulis berita, menulis kegiatan, menulis ada acara apa, itu saya tulis dalam bentuk berita. Seperti itu.
Bahkan cerpen ini menurut saya adalah salah satu teknik menulis yang kalau didalami ternyata tidak semudah yang dibayangkan itu ya. Tetapi tidak apa-apa untuk apa namanya untuk anak-anak SMA saya yakin ketika anak-anak memiliki banyak peristiwa itu dituliskan saja dalam bentuk cerpen gitu. Karena dengan kebiasaan menulis itu akan menjadi menyenangkan itu ya. Jadi menulis apa saja di sekitar Anda ya. Anda menulis catatan perjalanan itu boleh, Anda menulis berita tentang pentas seni sekolah itu boleh, Anda menulis berita tentang kejadian-kejadian di sekolah itu boleh. Nanti lama-kelamaan Anda akan memiliki keusilan-keusilan. Oh ya, ternyata Anda akan melihat teman Anda yang seperti ini. Kalau diusili melalui cerita pendek bagaimana lah, itu juga boleh. Hal-hal seperti itulah yang membuat apa namanya membuat imajinasi kita itu ya terarah ya. Apalagi begini, kalau anak SMA saya yakin memiliki imajinasi yang sangat banyak sekali. Jangan takut untuk berimajinasi itu ya, misalnya apalagi di zaman sekarang ya, di zaman digital seperti yang kita lakukan ini ya, saya lihat banyak sekali karakter-karakter baru. Kalau yang tadi Pak Ardi contohkan itu adalah karakter-karakter lama. Karakter lama itu seperti manusia, hewan, ular tadi, itu karakter lama sebenarnya yang sudah kuno. Nah, anak-anak SMA, adik-adik SMA sebenarnya ketika melihat sebuah peristiwa itu bisa karakternya, penokohannya itu diimajinasikan seliar mungkin ya. Misalnya, teman, ada yang nakal itu ya, teman saya nakal. Saya tak membuat manusia setengah ular. Lah itu tidak apa-apa daripada Anda merundung atau membuli teman Anda secara lisan. Ya. Itu ya. Daripada seperti itu lebih baik Anda tuliskan saja. Dan nanti karyanya itu bisa dimasukkan di majalah dinding, dimuat di majalah sekolah, itu dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memulai dari situ, Gabriela. Dan langkah yang Pak dilakukan dulu kan memang dari menulis berita. Itu karena memang dulu zaman tidak secanggih sekarang, ya, tidak secanggih sekarang. Tetapi sekarang ketika adik-adik SMA memiliki banyak sekali opsi, banyak sekali penginderaan untuk melihat segala karakter di game, apalagi di game ya, banyak sekali hal-hal itulah, maka bisa Anda rekonstruksi untuk menjadi sebuah cerita pendek seperti itu. Baik, Pak Ardi. Teman-teman ini nggak apa-apa loh tanya Pak Ardi. Pak Ardi dengan siap siaga menjawab pertanyaan kalian mengenai cerpen. Mungkin Kak Katarina Hilda. Oh ya, sebelum acara kelas cerpen nanti berakhir, nanti jangan live dulu ya, karena ada game di sesi terakhir. Pak Ardi nih, kan gini, Pak Ardi itu kan dulu berangkatnya dari berita ya, tulisan yang dimuat di media massa gitu ya, media gitu ya. Nah, pengalaman teman-teman tuh pasti juga ada yang nulis terus coba dikirim tapi nggak dimuat gitu, nggak diterima gitu. Dan itu sering terjadi gitu. Apalagi bahkan saya alami sendiri gitu. Ketika saya nulis nggak diterima, terus nulis lagi nggak diterima gitu. Sampai kayak capek, nggak mau nulis lagi gitu. Nah, tips dari Pak Ardi nih, gimana sih caranya biar bisa diterima di media? Oke, itu sekali lagi kalau zaman Pak Ardi dulu ya, jadi media merupakan salah satu alat atau salah satu barometer utama untuk mempublikasikan karya kita. Tetapi sekali lagi, Gabriela, kita sekarang, zamannya Gabriela dan juga zamannya adik-adiknya Gabriela, dan juga adik-adik SMA dan SMK, sahabat PBI, UKWMS sekalian, ini merupakan zaman yang serba canggih, serba digital. Jadi medianya tidak harus koran, itu yang pertama.
tidak harus media massa yang resmi, itu yang kedua, ya. Boleh membuat media massa sendiri. Lah, bagaimana Pak membuat media massa sendiri? Itu contohnya, boleh membuat, paling mudah itu membuat Facebook, ya, Facebook sendiri, Facebooknya diisi dengan cerpen-cerpen, itu juga bisa. Atau yang kedua, bisa membuat blog sendiri, ya, website sendiri. Websitenya kemudian diisi juga dengan cerpen-cerpen, itu juga bisa, ya, website sendiri. Atau ikut platform digital. Lah, ini yang sekarang sering disenangi nih oleh adik-adik SMA SMK sekalian. Platform digital ini macam-macam, ya, seperti storyal.co contohnya, dan masih banyak platform-platform digital yang lainnya, ya. Karena apa? Karena platform digital tersebut memungkinkan kita untuk menulis banyak karya, kemudian untuk menulis banyak beragam jenis cerita, ya, yang itu dipublikasikan. Tidak hanya storyal, mungkin yang Pak Ardi tahu hanya storyal, tetapi saya yakinnya adik-adik pasti lebih tahu lagi dari Pak Ardi terkait dengan platform-platform digital ini. Sehingga sekarang itu yang dibutuhkan cuma satu, kemauan, mau atau tidak sih? Karena di zaman sekarang internet akses juga semakin mudah. Kemudian yang kedua, platform-platform digital tersebut beragam, tidak hanya 1-2 platform itu. Dan yang ketiga, opsi semakin banyak, tidak hanya opsi tunggal, tetapi opsinya beragam. Itu juga bisa ditulis di WhatsApp seperti itu. Ketika Anda membuat grup sendiri, itulah. Ketika Pak Ardi dulu SMA seusia Anda, tentu tidak bisa hal itu dilakukan. Sehingga sekarang yang terpenting adalah mau. Bukankah banyak, ya, dari, kalau adik-adik ketahui, bukankah banyak karya-karya yang sudah jadi buku itu justru berawal dari blog itu. Seperti Kak Raditya Dika, tahu ya Kak Raditya Dika, ya? Nah, itu contohnya yang apa, Cintaku Brontosaurus, kambing jantan lah kalau tidak salah lah. Itu pokoknya Kak Raditya Dika itu dari apa namanya? Dari tulisannya di blog kemudian dibukukan, bahkan dinovelkan, itu juga bisa. Kemudian ada juga itu Agnes Gavonar, lah itu cerita-cerita yang menginspirasi seperti My Idiot Brother, lah itu, ya, itu juga bisa. Kemudian ada juga Raisa, ya, itu yang tentang apa namanya, cerita-cerita horor, itu juga bisa. Jadi pengalaman mistis adik-adik tuliskan di Facebook itu, ya, kemudian lalu adik-adik kumpulkan jadi satu, ya, itu akan membentuk sebuah cerita begitu. Jadi tidak hanya sekedar disimpan saja itu. Atau sekarang begini, Gabriela, ini yang paling canggih ini, ya, seperti nanti kita cerita tentang hari ini, nggak tahu ya, nanti kita cerita tentang hari ini, ya, itu berangkatnya malah dari Instagram. Sama dia, ya, si penulis tersebut itu punya apa namanya, punya konflik, ya. Maksud saya melihat sebuah konflik untuk, oh ini bagus ini kalau diangkat jadi cerita. Lalu dia membuat, karena dia suka visual juga, maka dia suka menulis juga, kemudian diberi quotes, diberi Instagram, kemudian diunggah di Instagram secara berkala. Lah, itulah kesempatan bagi adik-adik di generasi digital, ya, fiksi dan digital ini untuk mengeksplorasi. Begitu. Jadi tidak harus menggunakan cara Pak Ardi, tapi cara-cara Anda yang sekarang ini justru jauh lebih keren, lebih variatif, tergantung Anda memanfaatkannya seperti apa. Seperti itu. Wah, ya Pak, baik Pak. Yang penting tuh sebenarnya kemauan, ya Pak, ya, kemauan dulu, ya, niat dulu untuk menulis bagaimana. Nah, Pak Ardi, akhir-akhir ini Pak Ardi terakhir menulis cerpen nggak? Cerpennya itu judulnya apa? Ada nggak terakhir menulis cerpen? Oh ya, di Pradharmadion, ya, itu tentang Nyonya Tua di Tanah Tandus itu, ya, itu terkait dengan itu, ya, Nyonya Tua di Tanah Tandus itu di Pradharmadion itu terkait dengan ekologi itu, ya, terkait dengan alam itu. Jadi kalau Pak Ardi begini, kalau menulis cerpen itu rata-rata adalah cerpen-cerpen yang berkaitan dengan alam, kemudian terkait dengan ekologi, itu hal-hal itu yang saya angkat. Itu. Tapi sekali lagi, itu mungkin cocok untuk di generasinya Pak Ardi, ya, kritik
terhadap alam, kemudian kritik sosial terhadap lingkungan itu ya. Tetapi kritik Anda jauh lebih, saya rasa kritik yang bisa dituliskan adik-adik sekalian ini malah jauh lebih bisa bervariasi ya. Kalau kalau saya menjadi Anda, mungkin saya akan menulis fabel, kisah tentang harimau atau tentang orangutan yang sudah tidak punya tempat lagi di hutan lah, hal-hal seperti itulah yang menarik gitu. Kemudian juga lomba yang lomba di Dewan Kesenian Jawa Timur itu tentang sastra sejarah itu. Tetapi sekali lagi Anda sebenarnya adik-adik sekalian, kalau mungkin di generasi Pak Ardi sukanya sastra sejarah, dikaitkan dengan sejarah-sejarah, dikaitkan dengan situs-situs itu. Tetapi di generasi adik-adik sekalian ini, di Sobat BB ini, bisa juga Anda yang imajinasinya ke depan, keluar itu. Indonesia tahun 2050 seperti apa, tahun 2075 seperti apa gitu. Gabungan antara manusia, setengah avatar lah, seperti itu seperti apa. Hal-hal yang demikian itu bisa dieksplorasi lebih lanjut. Jadi tidak harus kritik-kritiknya itu berupa kritik-kritik yang konvensional ya, tetapi kritik-kritiknya bisa juga kritik-kritik imajinatif. Sekali lagi karena adik-adik SMA punya imajinasi yang sangat besar, yang imajinasi yang sangat luas itu, dan itu tentu harus dikembangkan semaksimal mungkin, seoptimal. Begitu, Gabriela. Wah, luar biasa sekali, Pak. Saya tertarik dengan cerpen yang Bapak tulis terakhir itu, judulnya Nyonya Tua di Tanah Tandus ya. Nah, kira-kira Bapak itu punya inspirasinya dapat dari mana sih gitu? Bisa menulis Nyonya Tua di Tanah Tandus itu, Pak? Oke, inspirasi Nyonya Tua di Tanah Tandus itu tentu saya dapatkan dari dari peristiwa lahan-lahan yang digunakan sebagai perumahan itu ya, sehingga bagaimana ada seorang tua kemudian pulang kampung kembali ke kampungnya yang dulu sawah-sawah ternyata sudah menjadi perumahan, dan di sawah-sawah itu dia punya kenangan dengan anaknya gitu. Ternyata itu semua sudah tidak ada karena sudah menjadi perumahan. Nah, ketika di perjalanan pulang barulah dia tahu bahwa yang membuat perumahan itu adalah gagasan dari anaknya, yang sekarang anaknya sukses menjadi wali kota di daerah tersebut. Nah, itu adalah contoh kritik tentang alam ya, Gabriela ya. Tapi saya kreatif sekali, Pak Ardi. Iya, kemudian begini Gabriela, berbicara tentang kreativitas, yang perlu saya sampaikan juga bahwa menulis fiksi ini juga bisa menjadi industri kreatif bagi kita semua. Contohnya tadi ketika fiksi tersebut kita sajikan di Instagram ya, Anda hobinya memotret senja, ayo siapa di sini adik-adik yang hobinya memotret senja gitu ya. Nah itu kemudian senja hari ini dipotret, kemudian diberikan karya fiksi, tidak harus panjang-panjang, fiksi mini pun juga boleh. Kemudian besok, kemudian lusa, begitu terus. Saya yakin kalau Anda melakukan itu konsisten selama 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, pasti sedikit banyak nanti akan ada yang mulai endorse seperti itu ya. Atau kalau Anda suka makanan, nah ini biasanya ya, saya sangat sering sekali melihat para pecinta kuliner itu yang mereka ngevlog gitu. Nah, ngevlog kan sudah banyak ya, vlogger kuliner sudah banyak. Kenapa kok tidak membuat cerpen tentang makanan yang ditaruh di Instagram? Jadi misalnya ya, Anda ada di suatu kota gitu ya, contohnya di Madiun lah. Di Madiun ada makanan khasnya apa? Oh, makanan khasnya pecel. Lalu Anda foto. Lalu Anda buat cerita pendek saja, fiksinya mini saja terkait pecel itu. Lalu 1 minggu kemudian Anda nemu makanan apa lagi, Anda foto lagi. Coba rasakan dampaknya setelah 3-6 bulan. Nanti kalau memang Anda banyak yang suka, cerita Anda banyak yang suka, follower Anda bertambah, maka akan ada yang endorse Anda. Akan ada iklan yang menghubungi Anda. Lah, itulah contohnya bahwa fiksi bisa menjadi sarana untuk industri kreatif yang inovatif itu ya. Jadi itu yang cara itu salah satunya. Kemudian yang kedua tentu dengan lini penerbitan ya, Anda menerbitkan buku. Tetapi lagi-lagi
menerbitkan buku sudah bukan lagi jalan utama. Ya. Masih banyak jalan-jalan lain yang bisa ditempuh. Bahkan Gabriela beberapa platform itu sudah memberikan itu ya, memberikan uang atau memberikan penghargaan ya, entah itu berupa uang digital atau itu berupa uang langsung atau berupa hadiah bagi naskah terpilih, bagi naskah yang paling banyak viewernya. Lah itu beberapa platform sudah mulai demikian. Anda pun juga bisa masuk ke ranah itu ya. Kalau di YouTube masuk melalui audiovisual, tetapi kalau di ranah cerpen Anda bisa masuk melalui teks. Blognya banyak yang nonton, kemudian dimasukkan Google PayPal. Lah seperti itu kan juga bisa. Banyak sekali lini-lini kalau Anda memang, aduh Pak, saya orangnya pemalu untuk nge-vlog Pak, tetapi saya ingin menceritakan lewat tulisan. Ya sudah, itu tadi adalah cara-cara yang paling mudah untuk mengasah kreativitas Anda, dan itu merupakan salah satu jalan untuk menjadikan menulis fiksi sebagai sarana untuk masuk ke arena industri kreatif. Seperti itu, Gabriela. Iya, Pak, betul sekali ya. Apalagi di era milenial ini, banyak sekali akun-akun Instagram yang menuangkan isi hatinya, terus nanti generasi milenial itu kayak nge-share gitu, bahwa itu relate banget kayak diri dia sendiri gitu. Padahal itu sangat bermanfaat sekali ya Pak, kalau kita mencoba untuk menulis atau mengutarakan isi hati kita. Betul, Gabriela. Jadi contohnya ya, misalkan adik-adik sekalian nih ya, kan sekali lagi SMA tadi ada yang galau, ada yang ada yang terlalu senang, terlalu sedih, begitu ya. Ketika terlalu sedih, ya jangan Anda ngambek pada keluarga, pada sahabat, pada guru, jangan, sekali lagi jangan. Tetapi tuangkanlah itu secara elegan, ya sekali lagi secara elegan di media sosial Anda. Misalnya saya ngambek nih sama teman saya namanya Gabriela. Kalau saya tidak elegan, maka saya akan mengatakan, oh Gabriela itu jelek. Kemudian saya update status. Lah itu tidak elegan. Tetapi kalau saya elegan, maka saya akan membuat Gabriela itu adalah seorang tokoh. Kemudian saya memberikan setting, kemudian saya memberikan konflik, dan diakhiri dengan akhir yang mengejutkan. Tetapi namanya bukan Gabriela. Lalu saya berikan ilustrasi, kemudian saya letakkan di Instagram saya. Saya ingin Gabriela itu nanti akhirnya seperti ini. Nah, itu, tetapi namanya bukan Gabriela. Bahkan wujudnya saya ganti dengan dia adalah Android. Nah, itu dia adalah kecerdasan buatan, artificial intelligence. Namanya Gabriela. Oh, namanya bukan Gabriela, tetapi depannya G, sangat menyebalkan. Lah itu. Begitu terus ya. Ketika galau sedih terus dilakukan terus secara konsisten, saya yakin akun Instagram Anda bukan hanya sekedar Instagram yang receh, dan emosi Anda bukan hanya terluap sebagai emosi-emosi yang receh, tetapi emosi yang elegan dan emosi yang menghasilkan. Gitu. Dampaknya adalah Anda nanti lega, kemudian tentunya Anda mulai bisa untuk belajar mengelola industri kreatif di era digital ini. Begitu, Gabriela? Iya, seperti kayak menyindir dengan elegan ya Pak? Betul, menyindir dengan elegan itu jauh lebih baik ya, tetapi dalam bentuk fiksi. Jangan 1-2 kalimat, sekali lagi jangan 1-2 kalimat. Kan rata-rata kita kalau tidak suka, itu hanya 1-2 kalimat, lalu ditaruh di status. Lah, sayang sekali emosi kita hanya tercurah sekali 2 kali. Lebih baik emosi itu disimpan, dipendam dulu, diendapkan, menjadi sebuah cerita, sindir habis, nggak apa-apa. Bahkan tokoh tersebut dihabisi sehabis-habisnya, dicurahkan, tidak apa-apa, tetapi bentuk cara untuk melampiaskan emosi. Begitu, Gabriela. Wah, keren sekali. Teman-teman yang mau bertanya silakan ya, raise hand langsung atau bisa ditulis di kolom chat. Ya, menanggapi ya. Terima kasih Pak Ardi. Silakan Bu Weni. Ya, kalau apa yang dijelaskan Pak Ardi sebenarnya sudah sangat jelas ya. Artinya untuk membuat karya sastra, membangun suatu karya sastra, terutama cerpen. Tapi begini, mungkin masalahnya itu ada di motivasi. Benar nggak Pak Ardi? Jadi seumur-umur saya itu baru membuat cerpen itu waktu ikut kelasnya Pak Ardi. Dan saya merasa, oh ternyata saya bisa nulis juga.
Tapi ternyata setelah itu mau nulis, mau mulai itu ternyata berat juga. Harus dimulai dari mana, itu biasanya kebingungannya dari situ. Jadi misalnya sudah punya konflik, oh konfliknya ini sebenarnya bisa diangkat menjadi sebuah cerpen. Tetapi untuk memulai tadi C-nya, memulai dari biar C-nya itu menarik itu bagaimana dan seperti apa. Nah, itu sepertinya butuh butuh kemauan. Ya, jadi saya sendiri ya mungkin apa namanya membuat cerpen atau menulis cerpen itu membutuhkan waktu yang memang benar-benar khusus untuk itu ya Pak Ardi ya. Jadi konsen di situ sehingga nanti untuk apa ya tahap alurnya, menjelaskan tokohnya, menggambarkan tokohnya itu yang ternyata saya masih berat untuk melakukan itu Pak Ardi. Jadi mungkin nanti Pak Ardi kalau sudah pulang sudah full di sini bisa dibimbing lagi oleh Pak Ardi. Begitu. Tapi untuk mahasiswa, beberapa mahasiswa sudah berhasil dibantu Pak Ardi, dibantu menghasilkan karya sampai terbit, itu bagus sekali ya. Semoga dengan adanya kelas ini, kelas cerpen, jadi tidak hanya keluar tetapi untuk di dalamnya mahasiswa kita sendiri juga produktif untuk menghasilkan karya sastra. Terima kasih Pak Ardi. Wah, baik Bu Weni atas tanggapannya. Besok kalau misalkan Pak Ardi sudah kembali, kita belajar bersama lagi dengan Pak Ardi. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia sastra dan bahasa, bisa langsung daftar ke Universitas Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun, tentunya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Ardi atas kesempatannya hari ini bisa ngobrol bareng bersama kami. Ini ada alumni juga, Gracie. Selamat siang, Grace. Halo, Kak Gracie. Ini ada beberapa ya dari, maaf, Dodi Setiawan itu dari Prodi. Halo, selamat siang. Prodi Manajemen, Bu. Oh, dari Prodi Manajemen, ya. Semester berapa? Saya semester 5, Bu. Oh, sudah semester 5, ya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, Bu, sama-sama. Sambil Zoom juga, Bu. Ya, semoga itu ya bisa menghasilkan karya ya. Jadi Pak Ardi mungkin bisa membuka boleh ya Pak Ardi misalnya dari prodi lain itu ingin menulis cerpen, jadi sudah datang ke sini, sudah berpartisipasi di sini, mungkin nanti ternyata bisa berkarya juga, terinspirasi oleh apa yang disampaikan Pak Ardi, bisa menulis cerpen juga. Terima kasih Dodi. Ini ada juga yang lain. Nadia, bisa disapa. Hawain ya, ini siapa ya? Hawain atau HS Wain itu siapa ya? Wah, tanpa nama ya Bu. Oke, baik. Tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol ya teman-teman tentang kelas cerpen. Hari ini acara akhir kita akan mengikuti game bersama-sama. Teman-teman bisa mengikuti dengan baik, ada hadiahnya loh. Langsung saja Kak Hilda, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Gebi untuk waktu yang diberikan. Halo Sobat PBI, gimana kabarnya nih? Tadi kan sudah belajar bersama dengan Pak Ardi mengenai cerpen, menulis cerpen. Bagaimana sih tips dan trik untuk bisa menulis cerpen? Nah, sekarang kita masuk ke sesi game. Nah, untuk sesi game kali ini akan saya pandu. Teman-teman bisa buka di browsernya masing-masing, dicari Kahoot. Nah, nanti sebentar saya share screen. Bisa dicari di Google-nya Kahoot. Nanti diklik aja di bagian Kahoot-nya itu webnya. Saya share screen sebentar ya.
Ya, bisa bergabung untuk teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini. Ada hadiah menarik nih untuk 1 orang pemenang. Menarik pokoknya. Ayo dibuka Kahoot-nya. Nah, ini untuk pin games-nya ya, teman-teman. 181-8502. Apakah teman-teman sudah? Oke, saya tunggu ya, teman-teman. Kira-kira kita tunggu berapa menit nih? Sampai jam 11.03 ya, teman-teman. Bagaimana, Kak Tidak, Dodi? cara loginnya gimana? Langsung di... Sebentar. Linknya sudah saya share ya di kolom chat. Bisa langsung diklik. Untuk teman-teman yang hadir di sini bisa ikut gabung, semuanya bisa. PIN-nya itu 181-8502. Ini belum mulai kan, Phil? Belum mulai, Kak. Masih menunggu teman-teman. Ayo teman-teman mulai bergabung. Ini udah ada 1 orang yang bergabung. Ayo teman-teman, mari kita bergabung. Ada hadiah menarik loh nanti. Jadi nggak bakal nyesel ikut games hari ini. Tadi kan kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang menulis cerpen itu seperti apa. Sekarang kita nge-games biar nggak terlalu sepaneng acara webinar hari ini. Kita ada game seru. Ayo Kak Dodi, gimana? Sudah bisa bergabung? Belum bisa caranya, Hil. Mohon dijelasin dong. Ini caranya langkah yang pertama gimana? Ini udah saya buka di link yang di-share di chat kolom chat di Zoom. Langsung buka browser aja Kak, sebentar ya, kasih contoh. Ini langsung yang klik yang enter pin game here itu Kak Dodi. Ya, terus? Nanti langsung dimasukin aja pin gamenya yang tadi sudah saya kasih tahu itu. Ini kan ada ya seperti itu Kak. Oke. Oke teman-teman yang lain ya sama-sama. Untuk teman-teman yang lain bisa langsung bergabung ya. Kak Gracie juga bisa bergabung. Kak Nadia. Kak Gaby juga kalau mau bergabung juga boleh. Ayo teman-teman. Ini sudah ada 2, ayo yang lain bisa bergabung. Teman-teman ini udah ada 3 orang yang bergabung, yang teman-teman yang lain bisa langsung bergabung. Kak Nadia bisa bergabung?
Bu Eni kalau mau bergabung juga boleh, Pak Ardi. Ini Kak Nadia mau bergabung nggak kira-kira? Nanti ada satu hadiah untuk pemenang yang memiliki poin tertinggi. Semoga aku ya Kak Hilda. Iya, amin Kak. Bu Eni, ayo gabung kahot. Ayo teman-teman, kita bergabung. Kelihatannya hanya 3 orang. Oke, saya mulai ya gamesnya. Kita mulai. Kita hitung bersama-sama ya. 3, 2, 1. Oke, dimulai. Tiga, dua, satu. Ya, soal nomor pertama. Jadi tema soal kali ini tuh tentang kata baku. Ya. Itu. Ya. Enggak ada. Apakah di tempat teman-teman muncul soalnya? Belum sempat jawab, Hil. Oh, udah habis Ya, waktunya. belum sempat kan, tadi udah hilang. Oh ya, sebentar ya. Mohon maaf sebelumnya kita ulang ya. Mungkin tadi ada kesalahan teknis. Mohon maaf sebentar ya teman-teman, ada gangguan sinyal. Ya teman-teman, itu untuk pin game yang baru. Kak Dodi udah bergabung, untuk teman-teman yang lain bisa langsung bergabung ya. Terima kasih. Untuk pin gamesnya 685 7764 ya teman-teman. Kak Nadia bisa bergabung.
Untuk pin gamesnya saya ulangin lagi ya. 685 7764. Sudah ada 3 orang yang bergabung. Tiga orang, Melan, Ria, sama Dodi Setiawan. Siapa Ria? Oke teman-teman, sudah ada 3 orang yang bergabung, gamesnya akan saya mulai ya. Jadi nanti soalnya ada di layar yang saya share. Keep screen untuk jawabannya, bisa langsung teman-teman klik di gawainya masing-masing ya, untuk tempat menjawab pertanyaannya. Saya mulai ya. Siap-siap ya teman-teman. Game seru bersama PSDK UPBI. 3, 2, 1. Ya perhatikan ya teman-teman, ini hanya 10 detik untuknya. Pertanyaannya, kata baku digunakan dalam ragam, yaitu ada 4 jawabannya. Teman-teman bisa dipilih jawabannya. Wah, ada 3 orang yang benar nih. Oke. Selanjutnya, kita ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, masih loading. Mohon maaf teman-teman, ini agak lemot ya, kendala jaringan. Ya, untuk podium pertama ditempati oleh Kak Dodi Setiawan. Oke, kita ke soal selanjutnya.
Teman-teman, ini untuk soal yang kedua. Teman-teman, mohon maaf, tadi ada kesalahan teknis. Kita ulang lagi ya. Mohon maaf sebelumnya. Soalnya tadi jaringannya juga agak lambat, jadinya loadingnya agak lama. Kita masuk ke gamesnya ya. Saya akan share screen lagi. Untuk pin gamesnya akan saya bagikan lagi. Terima kasih. Harus cepet-cepet gimana? Aduh. Sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa langsung bergabung. Untuk kode dari gamenya 248 8050. Saya ulangi lagi, untuk game pinnya 248 8050. Teman-teman yang masih ada di Zoom bisa langsung bergabung ya. Oke, Kak Dodi Setiawan sudah masuk, Kak Gebi sudah masuk juga. Ayo teman-teman yang lain bisa bergabung, Kak Melan juga sudah bergabung. Oke. Oke, untuk Kak Nadia juga bisa bergabung. Oke, kalau begitu saya langsung mulai saja ya teman-teman. Oke, saya mulai ya. Siapkan jiwa, raga, batin untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Ya, namanya game seru bersama PSDK PBI. 3, 2, 1. Oke. Ini soalnya. Hanya ada waktu 10 detik untuk bisa menjawab. Oke. Untuk semuanya sudah menjawab, 3 orang benar semua. Kita lihat siapa nih ya yang... Sepertinya ketiga teman kita sudah paham mengenai kata baku itu digunakan dalam ragam formal ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, jaringannya agak lambat. Sebelumnya mau tanya-tanya nih sama Kak Gebi, gimana nih pertanyaan, susah nggak nih kira-kira nih nomor 1 ini? Nomor 1 bisa lah.
sambil jalan. Tapi nggak tahu ya nomor selanjutnya. Kayaknya susah-susah deh. Karena yang bikin soal kan dosen kita ya, atau? Oh, soalnya tidak dari dosen KGB kebetulan. Dari kakak-kakak. Kakak-kakak yang terpilih ya? Ya, betul sekali. Mau tanya nih sama Kak Dodi, gimana nih soal nomor 1 menurut Kak Dodi? Mudah kok. Oh iya, mudah ya Kak. Berarti Kak Dodi nih sepertinya mata pelajaran bahasa Indonesianya cukup bagus ya? Ya lumayan. Dapat A ya Kak? Dapat B+. Oh ya lumayan ya Kak Dodi. Oke sebentar ya Kak, ini lagi loading. Sedikit menambahkan Hilda, kalau memang terlalu lama dibacakan saja, nanti yang Pak jawabannya sudah punya jawaban suruh ngetik saja, kita ambil jawaban yang paling cepat. Oh iya baik Bu. Daripada ini nanti terlalu lama. Iya Bu. Kan kasihan yang ikut main daripada bolak-balik diulang. Iya Jadi Bu. dibacakan soalnya yang sudah di ABC-nya boleh dibacakan, nanti suruh cepat jawabnya melalui chat saja enggak apa-apa, biar enggak terlalu lama. Oke baik Bu. Oke baik teman-teman, kita menggunakan opsi dari Bu Eni ya untuk games kali ini. Kita langsung pada pemilihan teman-teman yang cepat dalam menjawab pertanyaan dari games ini karena terkendala jaringan juga tadi. Kita lihat bersama-sama. Oke, ternyata untuk games kali ini yang menjawab tercepat adalah Kak Gebi. Selamat untuk Kak Gebi. Hadiahnya ditunggu, Kak. Oke, siap. Nanti dihubungi oleh. Oke, sekian untuk games hari ini. Mohon maaf terdapat kendala tadi dalam games ini. Oke, saya kembalikan ke Kak Gebi. Terima kasih semuanya Sobat PBI yang mengikuti kelas cerpen pada hari ini, mengikuti gamenya juga. Seru banget ya, bisa ngobrol-ngobrol bersama dosen langsung. Tadi Pak Ardi yang
memberi materi kelas cerpen dan bisa langsung ikut gamenya walaupun terkendala sinyal ya, tapi nggak apa-apa. Semoga kita bertemu di lain hari lagi, bertemu di expo pada kedepannya. Besok lagi juga ada expo, jangan lupa kalian terus ikut ya expo dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jangan lupa follow, like, subscribe YouTube Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Langsung klik di YouTube namanya PSDKU Pendidikan Bahasa Indonesia, UKWMS. Oke, terima kasih teman-teman, Sobat PPI. Sampai bertemu lagi. Dadah. Terima kasih, selamat siang.